Di video kali ini, kita masih melanjutkan materi pada bab virus, yaitu tentang reproduksi pada virus. Nah, adik-adik, reproduksi virus atau perkembangbiakan pada virus dikenal juga dengan replikasi. Nah, apa itu replikasi? Replikasi merupakan perbanyakan diri yang dilakukan di dalam sel inang. Nah, di dalam sel inang ini, virus kemudian akan mendapatkan energi yang digunakan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam melakukan replikasi tergantung kepada jenis virus serta kondisi virus dalam ketahanan sel inang. Baiklah adik-adik, replikasi pada virus terbagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Baiklah adik-adik, pada daur litik terjadi apabila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus, atau pada fase akhir dalam replikasi virus akan mengalami lisis atau mati. Sehingga siklus ini dinamakan dengan siklus litik atau daur litik. Pada daur litik ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama, tahap adsorpsi. Pada tahap ini terjadi pelekatan ekor virus pada sel inangnya, khususnya pada dinding bakteri, di mana virus melekat pada reseptor dan setiap jenis virus memiliki molekul reseptor yang berbeda-beda. Ada yang berupa protein, serta ada pula yang berupa oligosakarida. Pada virus yang bersifat patogen, ada tidaknya reseptor dapat juga dijadikan sebagai penentu. Misalnya pada virus polio yang hanya dapat melekat pada sel saraf serta pada saluran usus primata. Nah, partikel virus ini dikenal juga dengan nama virion. Tahap yang kedua yaitu tahap penetrasi. Pada tahap ini, ujung serabut ekor kemudian membuat lubang yang digunakan untuk menembus membran sel, selanjutnya akan masuk ke sitoplasma. Kemudian, virus yang menginjeksi materi genetiknya akan menyebabkan kapsid menjadi kosong. Pada tahap yang ketiga yaitu sintesis atau replikasi. Pada tahap sintesis, DNA virus melakukan hidrolisis serta mengendalikan materi genetik pada sel inangnya untuk membentuk asam nukleat atau salinan genomnya serta protein komponen virus. Selanjutnya, berlangsung pada tahap replikasi, merupakan pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Tahap yang keempat yaitu perakitan. Pada tahap perakitan atau dikenal juga dengan pematangan, merupakan tahap di mana tubuh virus yang terpisah-pisah kemudian dirakit seperti pada kepala,
ekor dan serabut ekor sehingga menjadi virus yang utuh. Selanjutnya, terbentuk kapsid yang utuh berisi DNA atau RNA sehingga terbentuklah varian-varian yang baru. Tahap yang kelima yaitu tahap lisis atau litik. Pada tahap lisis ini, virus menghasilkan enzim lisozim. Nah, enzim lisozim ini merupakan enzim yang dapat memecahkan dinding sel inang. Adanya dinding sel inang yang rusak mengakibatkan terjadinya tekanan osmotik yang menyebabkan sel inang menjadi membesar, kemudian pecah yang selanjutnya menyerang sel inang yang lain atau bakteri baru untuk melakukan replikasi. Replikasi virus yang kedua yaitu daur lisogenik. Nah, adik-adik, pada daur lisogenik ini terjadi apabila pertahanan sel yang terdapat pada sel inang lebih baik jika dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sedangkan pada daur litik kita sudah mengetahui bahwa pertahanan sel inangnya itu lebih lemah jika dibandingkan dengan daya infeksi virus. Selain itu, pada daur lisogenik ini, sel inangnya tidak segera pecah, bahkan virus dapat bereproduksi secara normal. Nah, pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak dapat memecahkan sel inangnya. Misalnya pada virus bakteriofag yang merupakan DNA-nya berinteraksi dengan kromosom sel inang sehingga membentuk profag. Adapun tahapan-tahapan pada daur lisogenik yaitu tahap yang pertama yaitu adsorpsi. Pada tahap ini, sesuai dengan pengertian daur lisogenik, pada ujung akar dari virus akan menempel pada permukaan sel inangnya. Nah, tahap ini sama dengan pada tahap daur litik. Struktur permukaannya seperti pili, flagela atau karbohidrat yang digunakan untuk menerima PEG. Reseptor yang satu ini akan bekerja pada bakteri yang dikenal juga dengan istilah lipopolisakarida. Apabila benang-benang ekor sudah terbentuk, maka jarum ekor juga akan mengalami tahap penempelan. Tahap yang kedua yaitu penetrasi atau injeksi, di mana virus menginjeksi atau memindahkan materi genetiknya ke dalam membran sel inangnya. Pada tahap ini juga menghasilkan enzim lisozim, di mana enzim ini digunakan untuk mengurai bagian-bagian pada dinding sel bakteri. Nah, adik-adik, selama pada tahapan ini, pembukusan ekor virus akan mengalami kontraksi sehingga ekor akan tertarik menuju ke dalam sel inang. Nah, apabila inti ekor mengais membran plasma, DNA kemudian akan masuk ke sel, tetapi pada bagian kapsid tetap berada pada luar sel inang. Tahap yang ketiga yaitu penggabungan. Nah, pada tahapan ini merupakan tahap pembeda dari siklus litik. DNA virus akan bergabung dengan DNA sel inang sehingga membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada pada fase tidak aktif, tetapi terdapat sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Nah, gen ini memiliki fungsi memberikan kode protein reseptor. Nah, pada protein reseptor ini berfungsi dalam menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Tahap berikutnya yaitu replikasi atau pembelahan. Apabila DNA sel inang mengandalkan dirinya, profag juga akan melakukan replikasi, sehingga hasilnya nanti pada setiap sel inang akan mengandung profag. Jumlah profag yang terbentuk mengikuti jumlah sel inangnya. Nah, selama sel inang dalam keadaan yang kuat dan menguntungkan, virus tetap dalam profag. Tetapi apabila sel inang dalam keadaan lemah, maka virus akan memisahkan diri dan terlepas dari proses replikasi. Nah, dalam hal ini, virus akan menghancurkan materi genetik sel inangnya sehingga virus dapat mengambil alih kendali. Nah, dari pengertian daur lisogenik juga menjelaskan bahwa pada fase pembelahan akan berlangsung saat sel bakteri sudah siap untuk membelah.
Tahap yang kelima yaitu sintesis. Jika profek terpapar oleh zat kimia atau zat tertentu, DNA virus akan lebih aktif, sehingga mampu menghentikan sintesis pada DNA sel inang. Caranya sangat mudah, yaitu hanya dengan menghancurkan sel inangnya saja. Lalu, DNA virus akan menggantikan DNA sel inang yang telah hancur. Tahap yang keenam yaitu perakitan. Pada tahap ini, terbentuk komponen dari setiap tahapan sebelumnya yang merupakan proses perakitan sehingga menghasilkan virus yang utuh. Pada kapsid virus akan berisi DNA atau RNA yang digunakan untuk mereplikasi virus baru. Tahap yang terakhir yaitu tahap litik. Puncak dari daur lisogenik merupakan tahap litik dengan bantuan enzim lisogenik. Enzim ini akan bekerja dengan cara melubangi bagian dinding sel inang yang menyebabkan sel inang menjadi pecah sehingga dapat mengeluarkan virus baru yang selanjutnya akan melakukan replikasi ulang.